Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini di dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan rumah tangga masing-masing. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita rasakan kehadiran Tuhan dalam penyembahan kita dan memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kami undang saudara untuk berdiri, kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyi, bernyanyilah biduan muda-mudi. Kita berdoa. Jika hingga pada malam hari ini kami masih berhimpun dalam rumah tangga kami masing-masing untuk merasakan kehadiran Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu, ya Bapa. Dan jika Engkau masih berkenan untuk menghampiri kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua Tuhan. Pada saat kami akan mendengarkan sapaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu ya Bapa, ini merupakan sebuah kepercayaan yang Engkau nyatakan kepada kami, untuk kami menjadi hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Berkati kami, hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, dan setiap kami yang akan mendengarkannya, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengarkan melalui hamba-Mu ini tidak berlalu sia-sia dari kehidupan kami Tuhan. Tetapi Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab melalui kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24, firman Tuhan berkata, kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya dan pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala ternak itu di atas mezbah.
Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang persembahan, ini bukan istilah yang asing di telinga kita, saudara-saudara. Yang namanya orang Kristen, persembahan adalah bagian dari hidup berimannya. Kita seringkali memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pengucapan syukur, persembahan keluarga, persembahan minggu, dan segala macam. Seringkali ketika kita memberikannya, kita menyatakannya dalam sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, apa yang kita pikirkan saat itu? Apa yang memotivasi kita ketika kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Tentu kita seringkali mengatakan, oh ya, karena saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu adalah yang seringkali kita ucapkan dalam hidup kita sebagai orang beriman pada saat kita memberikan ucapan syukur dalam persembahan kita. Terus pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, saat kita menyatakan persembahan kita kepada Tuhan, pernahkah ada di dalam hati kita dan pikiran kita, apakah persembahan kita ini berkenan sama Tuhan atau enggak? Berkenankah Tuhan atas persembahan yang kita berikan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pertanyaan itu, saudara-saudara, kita mau diajak untuk melihat di dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, yaitu tentang kisah seorang imam yang bernama Harun, saudara dari Musa yang telah ditahbiskan menjadi seorang imam. Bacaan kita saat ini pada pasal 9 ayat 1 sampai 12 berisi tentang tugas perdana yang dilakukan oleh Harun setelah dirinya ditahbiskan sebagai seorang imam. Ada dua hal yang dilakukan oleh Harun, yaitu saudara-saudara pada ayat yang pertama sampai kedua dikatakan demikian. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda dan korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, dua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Terus kemudian ayat yang ketiga dan 4 dikatakan demikian. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur 1 tahun dan tidak bercela untuk korban bakaran, dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari itu Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Ada dua hal yang dilakukan oleh Harun, yaitu yang pertama,
dia memberikan persembahan penyucian dirinya di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia memberikan persembahan korban bakaran atas umat yang dilayaninya. Saudara-saudara, kedua hal ini dilakukan berdasarkan perintah dari Musa, yang dia yakini Musa telah mendapatkan pesan dari Tuhan untuk dirinya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang imam. Dan di dalam segala ketaatannya, saudara-saudara, Harun melakukan semuanya itu. Dan semua itu dilakukan, saudara-saudara, dalam ketelitian, dalam ketaatannya. Dengan seksama dia lakukan langkah demi langkah apa yang harus dilakukannya sebagai seorang imam yang mengantarkan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Di sini kita lihat, saudara-saudara, Harun menyadari bahwa tanggung jawab sebagai seorang imam yang diberikan Tuhan kepada dirinya, yang sebelumnya ditabiskan oleh Musa terhadap dirinya, dia menyadari bahwa dirinya saat ini adalah sebagai seorang mediator di dalam hubungan umat dengan Tuhannya, antara ciptaan dengan penciptanya. Sebagai seorang mediator, saudara-saudara, dia mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu menyampaikan apa yang diharapkan oleh umatnya, menyampaikan setiap permohonan yang dinyatakan oleh umatnya, dan juga menyampaikan pesan yang diberikan Tuhan kepada dirinya terhadap umatnya. Dan kemudian dia melakukan persembahan-persembahan tersebut, saudara-saudara, dengan jelas dikatakan, saudara-saudara, ayat yang ke-16. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Kita lihat, Harun memberikan korban bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan, bukan hanya dengan sembarangan, bukan hanya secara formalitas saja, tetapi katakan sesuai dengan peraturan. Banyak langkah yang dilakukannya dengan segala ketelitian dia. Dan itu dilakukannya, saudara-saudara, dengan segala ketaatannya, dengan segala tanggung jawabnya sebagai seorang imam, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Karena dia tahu tentang tanggung jawab dirinya sebagai mediator dalam hubungan umat Allah dengan penciptanya. Di dalam menyatakan persembahan itu, saudara-saudara, ada 3 hal yang menjadi motivasi Harun ketika dia menyatakan persembahan itu. Yaitu yang pertama, dia menyatakan persembahan itu karena dia melihat sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Harun menyadari bahwa dirinya maupun juga dengan umat Israel yang dilayaninya adalah ciptaan yang dibuat oleh Tuhan. Dan saat itu, saudara-saudara, tanggung jawab seorang ciptaan kepada penciptanya adalah dia memberikan penghormatan khusus kepada Allahnya. Dia menyatakannya sebagai tanda dan wujud bahwa mereka menghormati keberadaan Tuhan sebagai pencipta diri mereka dan juga dunia ini. Di dalam memberikan persembahan itu, mereka memuliakan keberadaan Tuhan sebagai pencipta diri mereka. Terus yang kedua, saudara-saudara, ketika Harun menyediakan dan memberikan persembahan itu, dia menyadari bahwa dia menyadari bahwa saatnya lah dia memiliki kesempatan untuk menjalin persekutuan yang baik antara umat dengan Allahnya.
Persembahan yang diberikan oleh Harun merupakan tanda mereka berupaya untuk tetap terus-menerus menjalin hubungan yang baik antara diri mereka dengan Tuhannya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, persembahan yang diberikan oleh Harun tersebut juga menyatakan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menerima penebusan dari Allah. Kesadaran Harun sebagai seorang imam bahwa dirinya dan umat Israel adalah manusia yang berdosa. Dan bahwa diri mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Mereka membutuhkan penebusan yang diterima, yang dilakukan oleh Tuhan untuk mereka terima dalam kehidupan mereka. Korban bakaran yang diberikan oleh mereka adalah simbol tentang sebuah penebusan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Yang kemudian saudara-saudara digenapi dengan korban di dalam diri Yesus Kristus sebagai korban penebusan yang paling sempurna yang dinyatakan oleh Allah kepada manusia. Kita lihat dengan jelas saudara-saudara bagaimana Harun menyiapkan segala sesuatu dengan baik, memberikan persembahan bukan hanya sekedar bahwa mereka ingin mengucap syukur saja atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab umat Tuhan kepada penciptanya. Dan ini juga yang hendaknya kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Apa bukti tanggung jawab kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Salah satunya kita lihat pada saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang telah kita berikan kepada Dia? Apakah kita memberikan hanya sekedar formalitas yang sudah menjadi peraturan gerejawi? Setiap anggota jemaat harus memberikan persembahan? Ataukah kita melihat sebagai bentuk sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau ada hal lain selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga sedang ingin menunjukkan tentang tanggung jawab kita sebagai seorang umat Tuhan yang bukan hanya sekedar menerima yang baik dari Tuhan saja, tetapi juga mampu bertanggung jawab untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam bentuk untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat ketika Harun dan Musa melakukan penyembahan mereka kepada Tuhan, memberikan korban bakaran mereka kepada Tuhan, mewakili umat pilihan Tuhan, apa yang kemudian Allah lakukan kepada mereka? Dikatakan ayat 23 dan 24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Allah berkenan atas persembahan yang mereka lakukan sebagai wujud tanggung jawab mereka selaku seorang umat Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingin Allah berkenan atas kehidupan kita.
Kita ingin Allah berkenan atas persembahan yang kita berikan kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan? Perbuatlah semua tanggung jawab kita kepada Tuhan. Baik ketika kita melayani Dia, maupun ketika kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Lakukanlah semuanya itu sesuai dengan peraturan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bersama kita aminkan firman Tuhan. Siang malam musim tahun. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami bersyukur ya Tuhan. Dan ajar kami untuk menyatakan syukur kami melalui ketaatan kami Tuhan. Untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagai umat pilihan-Mu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai bukti kami juga ikut ambil bagian dalam kerja dan karya Tuhan di dalam kehidupan kami selaku umat manusia. Dan khususnya ketika kami berada di tengah-tengah persekutuan kami, Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda ya Tuhan. Ketika kami juga Engkau panggil untuk turut ambil bagian di dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Ajar kami untuk mendukungnya Tuhan, baik secara moral maupun material yang kami miliki yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami dengan penuh segala ketekunan, dengan segala ketulusan hati dan iman kami mengikuti setiap aturan yang telah Tuhan tetapkan atas kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk mendukung setiap giat layang yang ada di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan. Karena kami adalah bagian dari rencana keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan kepada seluruh umat manusia. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini, kiranya Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam keseharian kami, dalam tanggung jawab kami, dalam aktivitas kami untuk menjadi keluarga yang selalu memberikan contoh yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat, tetangga kiri kanan kami, bahkan juga sesama anggota persekutuan yang lain. Ya Bapa, berkati kami semua dalam tangan kasih Allah ya Tuhan untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati tumbuh kembang persekutuan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Biarlah kami tetap terus bertekun dalam satu hati, satu iman, bahkan juga dengan satu harapan bahwa Tuhan selalu akan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh berhimpun di dalam satu kekudusan dalam persekutuan jemaat Tuhan secara langsung melalui peribadahan tatap muka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan Kau tetap berkarya atas kami semua ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga tubuh jasmani kami tetap sehat dan kuat. Mampukan kami untuk tetap boleh bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dengan kami hidup lebih bertanggung jawab
atas diri kami dan juga atas orang-orang yang berada di sekitar kami Tuhan. Berkati kami semua ya Allah dalam tangan kasih-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa untuk peribadahan ini. Kami yakin serta percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, keluarga lepas keluarga. Dan Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami masing-masing. Serta ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Dan terimalah doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadankan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama di jalan hidup yang lebar sempit.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk kembali.